Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi Note 7 dalam keadaan sudah terbongkar ya. Ini kata teman saya datang dalam keadaan kena air dan katanya masih hidup, tapi dalam keadaan lampu layar tidak nampak ya. Ini tulisan Redmi muncul di layar namun tidak begitu terlihat jelas. Karena memang permasalahannya katanya lampu LCD-nya tidak menyala, dan coba saya hidupkan memang benar. Jadi handphone ini dalam keadaan terlihat displaynya, tapi untuk lampunya padam ya. Ini kasus yang berbeda, jadi dipastikan dulu teman-teman. Bila mana dapati handphone tidak nampak tulisan apapun, itu berarti displaynya bermasalah. Tapi kalau terlihat tulisan tapi tidak menyala, itu berarti light problem ya, atau lampu yang bermasalah, bukan displaynya, seperti itu. Karena untuk IC display itu ada sendiri, IC lampu juga ada sendiri. Dan kita coba cek terlebih dahulu ya, karena ini bekas kena air, jadi harus kita coba cek terlebih dahulu. Saya akan mencoba untuk membuka Borneo skematik, klik kanan Run as administrator. Kita coba cek untuk jalur lampu Redmi Note 7. Kita tunggu. Kita buka hardware solusi untuk Redmi Note 7 LCD light ya, atau LCD lampu pencahayaan dan jalur-jalur yang bisa kita tracking. Ini dari konektor LCD menuju ke bagian IC ya. Dan bisa teman-teman ketahui ada dioda dan kuil, itu biasanya memang daerah lampu seperti itu ya. Bagian lampu itu ada dioda, kuil, dan driver light itu sendiri. Untuk cek terlebih dahulu kita wajib untuk cek bagian konektor LCD ya, atau soket LCD nya. Dimulai dari pin 20 ini ada hambatan dalam, dan kita coba untuk tracking ke semuanya yang berwarna ini. Tinggal kita ikuti jalurnya, dan bila mana dirasa semua konektor ini aman, hambatan dalamnya aman, di semua pin ini aman, berarti bisa kita cek lebih lanjut di bagian tegangan ya, atau tegangan kerja yang dibutuhkan untuk lampu LCD agar menyala. Karena kita tracking itu menuju ke dioda. Sebelum kita cek ke mesin atau tegangan kerja, kita wajib untuk cek bagian LCD-nya sendiri. Jadi bila mana teman-teman dapati korosi seperti LCD ini, bisa kita coba untuk tengok. Saya akan perjelas menggunakan mikroskop. Oke, kita coba perjelas ya bagian konektor di PCB. Itu pin 20 ternyata memang korosi. Ini kapasitornya bisa kita cek. Walaupun ada hambatan dalam, tapi ternyata untuk jalur LED anoda ya, biasanya yang kena parah itu bagian LED anoda. Jadi bisa kita bersihkan terlebih dahulu. Kita pastikan untuk koneksinya baik-baik saja. Sudah kita cek terdeteksi hambatan dalam, dan kita cek untuk fisiknya, itu ternyata ada kapasitor yang bekas korosi. Ini bisa kita congkel dan kita coba untuk resolder ya. Coba kita bersihkan terlebih dahulu. Kita cek nanti untuk hambatan dalamnya. Sudah kita ketahui ternyata masih aktif. Dan untuk kapasitor ini, LED anoda ini bekas kena air, itu korosinya seperti ini. Kita congkel saja, tidak masalah ya. Berbeda lagi dengan resistor di sebelahnya, itu harus kita hubungkan. Kalau resistor memang
wajib terhubung, sedangkan untuk kapasitor itu salah satu sisinya ground. Dan saya rasa ini tidak kita gantikan pun tidak masalah, karena bisa teman-teman pastikan untuk kapasitor ini korosi ya, dan jalurnya masih aman. Tinggal kita resolder saja hingga menuju ke pin 20 di konektor LCD-nya. Oke, kita coba bersihkan lagi, kita coba resolder lagi. Pastikan teman-teman kalau teman-teman mau congkel itu dicek ya, apakah itu kapasitor ataukah resistor, karena perbedaannya jelas ya. Untuk resistor wajib kita jumper, untuk kapasitor itu kita congkel tidak ada masalah. Ini karena memang LED anoda menuju ke pin 20 dan sebelumnya ada kapasitor kecil ini, coba saya congkel saja, dan ini pin 20 sudah kita resolder. Untuk kapasitornya tidak saya gantikan dan saya rasa jalur masih aman, karena untuk pengukuran pasif bisa kita dapati untuk hambatan dalam ya. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan coba cek untuk bagian LCD-nya sendiri, karena bisa dipastikan tadi saya cek itu juga bermasalah ya, ada indikasi korosi, karena memang bekas air itu biasanya mengarah ke bagian LED anoda. Dan bisa teman-teman ketahui untuk bekas korosi seperti itu ya, untuk kapasitornya itu hangus, dan di jalur pin 20 itu juga saya resolder ulang agar lebih kokoh ya, dan bisa presisi kembali. Dan saya rasa ini tidak ada masalah untuk jalur pin 20 serta kapasitor tidak kita gantikan, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita cek untuk LCD-nya sendiri. Dan bisa teman-teman ketahui untuk pin 20 ternyata benar ya, bekas korosi hingga menghitam seperti itu kita akan coba untuk bersihkan terlebih dahulu, dan setelahnya kita coba resolder ulang, karena dipastikan terkena air dan korosi seperti ini itu imbasnya memang jalur bermasalah. Untuk konektor bagian PCB saya rasa aman, dan ini kemungkinan besar untuk permasalahan kali ini itu berada di bagian LCD-nya ya. Ini jelas-jelas sudah putus jalur, jadi kita wajib untuk membuat jalur ulang atau membersihkan ini ya, membersihkan bagian yang terkena korosi ini. Imbasnya ini di pin 20 LCD-nya. Akan lebih baik bila mana kita gantikan soket LCD-nya, yaitu konektor LCD ini kita gantikan. Tapi kalau dirasa masih aman-aman saja ya, tinggal kita buat jalur saja. Seperti teman-teman ketahui, ini pin 20 permasalahan berada di bagian LCD, bukan bagian PCB. Dan ini memang imbas kena air, jadi saya akan coba bersihkan dan buat jalur ulang. Saya rasa ini masih aman ya. Hanya saja memang imbas kena air seperti ini, jadi wajib kita bersihkan, kita resolder kembali, dan setelahnya kita akan coba cek ya, apakah tanpa penggantian konektor atau soket LCD-nya masih bisa aman-aman saja, ataukah wajib kita gantikan untuk konektor atau soket LCD ya. Dan saya rasa ini masih bisa kita coba untuk bersihkan terlebih dahulu. Kita coba resolder setelah ini. Oke, saya rasa sudah aman ya, ini untuk pin 20 sudah
kita resolder ulang. Jadi saya rasa semoga tidak ada masalah setelah kita coba untuk bersihkan dan sudah kita resolder ulang. Saya rasa tinggal kita cek ya setelah ini. Semoga tidak ada masalah. Untuk bagian PCB juga saya rasa aman-aman saja. Untuk kapasitor saya congkel, tidak saya gantikan. Dan untuk bagian konektor LCD-nya juga tidak ada masalah, sudah kita resolder ulang. Untuk permasalahan kali ini pin 20 korosi di bagian LCD, bukan di bagian mesin ya. Untuk bagian mesin saya rasa masih aman. Kita coba cek 0,5 masih ada hambatan dalam untuk pin 20. Jadi setelah ini kalau tidak bisa kita dapati lampu LCD menyala, berarti cek tegangan kerja ya teman-teman. Dan wajib untuk mencoba untuk LCD baru. Jadi bisa kita coba menggunakan LCD baru bila mana tidak ada lampu menyala. Dan alhamdulillah Redmi sudah muncul. Saya rasa sudah aman, berarti tidak perlu kita cek untuk tegangan kerja di bagian PCB atau mesin, karena memang permasalahan kali ini berada di bagian LCD yang bermasalah untuk soket pin 20. Dan alhamdulillah dimudahkan, tinggal kita resolder ulang, kita perbaiki jalurnya. Untuk Redmi Note 7 sudah bisa menyala kembali ya, ini karena efek kena air atau korosi. Wah, ternyata kena prank ya, wallpapernya ternyata gambar LCD retak. Oke, handphone terpola, jadi saya rasa tinggal saya konfirmasikan ini sudah bisa kita nyatakan berhasil dan permasalahan ada di bagian pin 20 di konektor LCD-nya. Sudah aman, tidak bisa kita cek lebih lanjut karena terpola. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Redmi Note 7 sudah down ya. Dan nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.